Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan pekerjaan kita dan dilimpahkan rezeki kita semua ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya lagi pengen membuat salah satu kue tradisional, yaitu kue Bugis yang terbuat dari labu kuning ya teman-teman, atau bisa disebut juga dengan kue Bugis labu kuning yang saya membuat dengan dua jenis until kelapa. So buat teman-teman yang mau tahu resep kue Bugis labu kuning ala saya, boleh diikutin terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan di sini saya sudah siapkan. Pertama-tama saya mau membuat until kelapanya terlebih dahulu atau inti kelapa. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat until kelapa gula putih. Untuk bahan-bahannya di sini ada 200 gram kelapa yang sudah saya parut. Untuk kelapanya ini saya parut yang bagian putihnya saja, tidak termasuk yang bagian yang hitamnya ya teman-teman. Dan di sini juga ada 3 lembar daun pandan, 100 gram gula putih, setengah sendok teh garam, dan juga 100 ml air. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan bahan-bahan untuk membuat unti kelapa gula merahnya. Untuk bahan-bahannya hampir sama, yaitu 200 gram kelapa yang sudah diparut, 3 lembar daun pandan, 150 gram gula aren, setengah sendok teh garam, dan juga 100 ml air. Untuk membuat unti kelapanya, di sini membuatnya itu sangat gampang sekali ya teman-teman. Di dalam panci atau wajan kita masukkan air, gula, garam, dan juga daun pandan. Ini kita aduk-aduk sebentar sampai gulanya itu larut bercampur dengan air. Setelah gulanya larut, ini lalu kita masukkan kelapa parutnya. Lalu kita masak unti kelapanya sampai dia benar-benar mateng. Dia tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering lagi ya teman-teman. Ini sambil kita aduk-aduk pelan-pelan agar untinya itu matengnya merata dan juga tidak ada bagian yang gosong ya teman-teman. Setelah unti kelapanya itu mateng dan dia sudah tidak berair lagi, tapi ini juga tidak terlalu kering, ini siap untuk kita angkat, kita pindahkan ke dalam wadah. Lanjut, masih di wadah panci atau wajan yang sama, kita buat unti kelapa gula arennya. Untuk cara membuatnya itu sama aja dengan cara membuat unti kelapa gula putih sebelumnya. Masukkan air, gula aren, garam, dan juga daun pandan. Ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sampai gula arennya itu tercampur dengan air. Setelah gula arennya tercampur bersama air, ini siap untuk kita masukkan kelapa parutnya. Lalu ini kita masak sambil terus diaduk pelan-pelan. Ingat ya teman-teman, kita memasak unti kelapanya itu menggunakan api yang kecil. Ini kita aduk-aduk terus sampai unti kelapanya itu tidak berair lagi sampai benar-benar mateng. Setelah unti kelapanya itu mateng dan dia sudah tidak berair lagi dan dia juga tidak terlalu kering, ini siap untuk kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah. Dan ini dia untuk penampakan dua until kelapanya, ini siap untuk kita sisihkan atau kita simpan. Lanjut untuk bahan bugisnya, di sini saya sudah siapkan 200 gram labu kuning, 200 gram tepung ketan, 75 gram tepung tapioka, 50 ml santan, setengah sendok teh garam. Untuk labu kuningnya, di sini saya kukus sampai dia benar-benar lembut. Setelah labu kuningnya kita kukus selama 15 menit, ini sudah mateng dan juga sudah lembut banget ya teman-teman. Lalu ini mau saya hancurkan menggunakan sendok garpu sampai dia benar-benar teksturnya itu lembut dan halus ya teman-teman. Setelah labu kuningnya itu bertekstur lembut dan halus seperti ini bisa kita sisihkan.
Masukkan labu kuning yang sudah saya kukus dan saya hancurkan. Masukkan garam. Ini kita aduk sebentar. Lalu masukkan tepung ketan dan juga tepung tapioka. Ini kita aduk. Kita masukkan santan sedikit demi sedikit. Kita masukkan kembali sisa santannya. Di sini saya mau menambahkan lagi 20 ml santan kental karena saya rasa ini adonannya masih sangat kering. Ini kita aduk-aduk terus sampai dia benar-benar bisa kita bentuk. Untuk adonannya di sini semakin lama dia akan semakin terasa berat ya teman-teman. Jadi ini mau saya lanjut uleni menggunakan tangan. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan saya sampai bersih. Jadi ini lanjut aja kita uleni. Untuk adonan bugisnya ini sudah cukup, ini sudah bisa kita bentuk dan kita beri isian unti kelapanya. Untuk adonan bugisnya ini mau saya bagi menjadi dua. Sebagian mau saya isi dengan unti kelapa gula merah dan sebagian lagi mau saya isi dengan unti kelapa gula putih ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan daun pisang untuk membungkus kue bugis labu kuningnya. Dan untuk daun pisangnya ini sudah saya panggang di atas api kompor yang kecil agar daun pisangnya itu tidak kaku lagi dan dia mudah untuk kita lipat-lipat untuk kita membungkus bugis labu kuningnya ya teman-teman. Lanjut, di sini saya mau ambil sedikit adonan bugisnya. Ini kita ambil, kita kira-kira aja ya teman-teman. Ini mau kita pipihkan seperti ini. Lalu kita berikan 1 sendok teh unti kelapa gula putih. Setelah itu ini kita akan tutup seperti yang saya lakukan di dalam video ini. Lalu ini mau saya bulat-bulatkan sebentar. Tidak masalah ya teman-teman kalau dia tidak terlalu rapi karena ini nantinya juga akan kita bungkus menggunakan daun pisang. Dia seperti ini aja sudah cukup. Ini bisa kita bungkus. Lalu di sini saya siapkan 1 lembar daun pisang dan saya letakkan 1 adonan bugis yang sudah saya beri inti tadi. Ini daunnya saya lipat seperti ini ya teman-teman. Lalu ini bisa kita tekan-tekan sedikit agar dia lebih padat. Untuk cara melipat daun pisangnya, bagian sisi yang ini kita lipat ke depan seperti ini. Lalu bagian kanannya kita lipat ke tengah. Bagian kirinya juga kita lipat ke tengah sambil kita rapikan. Teman-teman lakukan saja seperti yang saya contohkan di video ini. Setelah itu, untuk bagian yang ujungnya ini bisa kita lipatkan ke bagian bawah, ke bagian dalam seperti ini ya teman-teman. Ini kita masukkan aja ke dalam bagian bawahnya. Seperti ini dia hasilnya teman-teman. Ini kelihatan sangat rapi ya teman-teman. Ini bisa kita letakkan di panci untuk mengukus. Kita lakukan kembali, kita ambil sedikit adonannya, lalu kita isi dengan 1 sendok teh until kelapa gula putih. Ini mau kita tutup, lalu kita bulat-bulatkan sebentar. Setelah kita bulat-bulatkan, ini mau saya bungkus menggunakan daun pisang. Setelah itu kita lipat seperti yang ada di video ini. Bagian yang lebih ini kita bisa sisipkan seperti ini agar rapi. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita membuat untuk isian unti kelapa gula merahnya.
Ini kita ambil sedikit adonannya, lalu kita beri 1 sendok teh unti kelapanya. Kita tutup seperti ini teman-teman. Setelah tertutup, ini kita bulat-bulatkan sebentar. Setelah ini kita bulat-bulatkan, ini bisa kita masukkan ke dalam daun. Kita lakukan caranya sama seperti bugis sebelumnya. Kita lakukan hal yang sama sampai adonannya itu habis ya teman-teman. Untuk unti kelapanya ini tidak semuanya habis terpakai. Jadi untuk sisanya ini bisa kita simpan di wadah yang tertutup. Kita bisa masukkan ke dalam kulkas. Dan besok-besok kita bisa buat snack yang lainnya ya teman-teman dengan menggunakan unti kelapa ini. Dan untuk bugisnya ini sudah saya susun di panci untuk mengukus. Untuk satu resep ini bisa menjadi 15 bungkus bugis labu kuning. Ini mau saya kukus selama 15 menit. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Bugis labu kuning dengan 2 jenis unti kelapa. Ini lebih nikmat lagi kita sajikan bersama dengan teh hangat atau kopi hangat. Sambil duduk-duduk santai bersama keluarga tercinta ya teman-teman. Untuk isian yang unti kelapa gula putih ini sebenarnya tadi adalah requestan dari adik saya tercinta. Dan saya lebih ke unti kelapa gula merah ya teman-teman. Tapi walaupun begitu ini sama-sama rasanya tuh enak banget. Untuk bugisnya juga sangat lembut, kenyal, dan untuk manisnya juga sangat pas. Jadi bunda-bunda wajib banget cobain resep kue tradisional ini di rumah. Dijamin deh orang yang kita sayangi itu bakalan suka dengan rasanya. So, sekian dulu video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat bunda-bunda dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum.